Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Prison Break episode yang terakhir ini, saya beri judul Terbebas Namun Bukan Pelarian. Dan kita akan melanjutkan kisah dari pembebasan yang begitu spektakuler dari Paulus dan Silas di penjara Filipi dari ayat yang ke-27 sampai dengan 40. Pada waktu Silas dan Paulus di penjara bawah tanah, gelap dan dibelenggu, bahkan dipasung, didera. Dan pada waktu itu mereka memuji Tuhan dan Tuhan menjawab dengan membobol dan merusak sendi-sendi penjara, membuka semua pintu dan menghancurkan belenggu-belenggu itu. Dan pada waktu itu kemudian kepala penjara lari karena dia kaget. Dan kemudian dia melihat semua pintu-pintu penjara terbuka. Dan setelah itu, dia siap untuk menghunuskan pedangnya untuk membunuh dirinya. Dan pada waktu itulah Paulus berkata, "Jangan bunuh dirimu, karena kami tidak lari." Pertanyaannya, kenapa dia mau membunuh dirinya? Di dalam hukum Romawi pada waktu itu, jika seorang sipir atau kepala penjara mengalami napi atau tawanan yang melarikan diri, maka hukuman yang dijatuhkan kepada napi tersebut harus ditanggung oleh si kepala penjara. Dan karena kepala penjara ini adalah mantan perwira Romawi, maka bagi para perwira Romawi kuno, membunuh diri mereka merupakan sebuah tindakan terhormat dan wajib pada situasi yang genting dan tertentu. Dan ini juga adalah bagian dari menyelamatkan muka dari pimpinannya dengan cara dia membunuh diri, karena dia pasti juga akan dibunuh oleh atasannya dengan situasi seperti ini. Pada waktu itulah kita bisa melihat di sini bahwa Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Tindakan Paulus mencegah sipir ini membunuh dirinya merupakan langkah kasih dan langkah iman. Karena bila Paulus marah atau dia dendam, dan dia melihat kepala penjara ini mau membunuh dirinya, dia bilang, "Silakan, mati aja kamu." Tapi saudara, Paulus melihat jauh lebih daripada sekedar orang ini binasa. Dia menginginkan orang ini diselamatkan. Dan kemudian orang ini sampai tersungkur dan mengatakan dengan gemetar, mungkin dia ketakutan juga dengan apa yang terjadi dengan gempa bumi itu. Lalu dia bilang bahwa, "Apa yang harus kuperbuat Tuhan, supaya aku diselamatkan?" Perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Dan sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang memperlihatkan pandangan antara agama dan kekristenan. Agama berkata, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa lebih baik dan aku bisa mendapatkan keselamatan? Seberapa baikkah saya harus hidup? Karena agama, ciri-cirinya berbuat sesuatu untuk mendapatkan keselamatan atau pengampunan dosa tanpa menyelesaikan persoalan terbesar dari manusia, yaitu status dosa mereka yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Sementara Injil bertolak belakang, saudara, yang menjadi dasar iman kekristenan. Injil berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi rumahmu." Ini yang menjadi beritanya. Keselamatan hanya ada di dalam karya Yesus Kristus yang sempurna di kayu salib dan di dalam kebangkitannya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya, pertama, percaya kepada klaim pribadi daripada Yesus Kristus. Dikatakan apa pertama? Percayalah bahwa dia Tuhan. Tuhan yang menjadi otoritas atas seluruh manusia dan makhluk ciptaan. Yang tertinggi dan terutama. Dia juru selamat. Yesus itu artinya juru selamat. Yeshua. Allah yang menyelamatkan. Keselamatan hanya ada datang daripada Allah satu-satunya yang kekal. Dan kemudian dikatakan Kristus yang diurapi, Mesias yang membebaskan manusia. Itulah pribadi Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dan dia manusia memiliki juga nature daripada Allah itu sendiri. Yohanes 20 ayat 31 berkata, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias,
anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang kedua, saudara, bahwa percaya kepada Yesus Kristus itu artinya percaya akan karyanya, akan pekerjaannya, yaitu disalib dan juga di dalam kebangkitannya. Paulus memberikan ringkasan yang cukup padat dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 tentang apa yang Yesus kerjakan. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi itulah pribadi dan karya Kristus yang menjadi keselamatan kita. Dengan kata lain, letakkanlah semua beban kita, seluruh keberadaan kita, hanya pada karya dan pribadi Yesus Kristus semata-mata. Itulah jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Nah, kepala penjara ini lalu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Dan Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada seisi rumahnya. Dengar baik, saudara. Ayat ini sering disalahgunakan. Bahwa yang penting kalau saya percaya, saya dan seisi rumah pasti akan otomatis selamat. Enggak. Karena sebenarnya mereka hanya bisa diselamatkan ketika Paulus dan Silas pergi memberitakan Injil juga kepada mereka. Mereka juga mendengar kabar baik itu. Lalu mereka percaya dan mereka memberi diri dibaptis. Dan akhirnya penuhlah sukacita seisi rumah tersebut. Mari kita percaya bahwa bila saudara sudah mengambil keputusan untuk percaya, izinkan anggota keluarga kita, rekan-rekan sahabat kita juga mendapatkan kesempatan mendengar Injil. Bagikan firman Tuhan ini. Share apa yang saudara dapat itu kepada orang lain supaya mereka juga mendengar dan akhirnya mereka memutuskan untuk percaya. Dan saudara-saudara, dalam ayat 35 sampai 39 pembelaan Tuhan itu tidak berhenti sampai cuma mereka dibebaskan dari penjara, tapi dikatakan bahwa akhirnya pembesar kota Filipi itu datang kepada kepala penjara untuk membebaskan Paulus. Tapi Paulus berkata, uang kamu enak aja, kamu sudah memperlakukan kami tidak adil, sekarang kamu cuma suruh kami keluar, begitu tidak. Akhirnya, singkat cerita, mereka datang meminta maaf kepada Paulus, lalu membebaskan Paulus dan Silas. Dan yang kedua, kepala penjara itu pun tidak dipecat, tidak dirugikan, dia tetap mendapatkan jabatannya. Terhormat pula, saudara. Bagaimana bahwa mujizat yang terjadi bukan cuma sekedar untuk haleluya, Tuhan bebaskan kita, Tuhan selamatkan saya, Tuhan besar. Bukan cuma itu. Mari kita lihat ayat yang terakhir, yaitu ayat 40. Karena inilah maksud dan tujuan Allah mengutus mereka ke Filipi. Bahwa akhirnya di dalam kota ayat 40 dikatakan, mereka berkumpul di rumah Lydia. Oke, siapa Lydia ini? Kita tahu bahwa awal Paulus masuk ke dalam kota Filipi, dia bertemu dulu dengan Lydia. Lydia itu seorang fashionista, pemilik butik, pedagang kain ungu yang mahal sekali. Keturunan Yahudi, wanita kaya. Lalu setelah itu dia memberitakan Injil di kota Filipi, lalu kemudian bertemu dengan perempuan yang terkena tenung itu, lalu dibebaskan oleh Paulus. Dan kemudian Paulus dipenjara. Nah, saudara-saudara, di rumah Lydia ini, orang pertama yang percaya di Filipi itu, berkumpul siapa saudara? Wanita yang kaya, Lydia, perempuan yang terlepas dari roh jahat, yang tidak diketahui namanya, tetapi dia adalah seorang budak, lalu kepala penjara dan seisi rumahnya. Nah, saudara-saudara, ini merupakan gereja pertama di Filipi. Dan luar biasa gambaran gereja yang menjadi gambaran gereja yang sehat, saudara. Apa itu? Pertama, terdiri dari berbagai lapisan sosial. Orang kaya, orang miskin, budak, lalu kemudian orang biasa, pegawai biasa, saudara. Ya, orang biasa kenal sebagai blue collar, atau orang kerah biru yang kerja keras. Lalu kemudian berbagai latar belakang suku. Lydia orang Yahudi, wanita ini adalah dipercaya sebagai orang Yunani, lalu kemudian pemimpin penjara atau kepala penjara adalah orang Romawi. Jadi gereja itu menjadi sehat ketika dia mengakomodir semua orang dari latar belakang. Karena hanya satu yang menjadi titik jumpa mereka, yaitu Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit dan menjadi keselamatan bagi kita. Yang luar biasa daripada jemaat ini, bahwa gereja yang hasilkan ini kemudian bertumbuh luar biasa dan bahkan menjadi gereja yang menyokong pelayanan Paulus bahkan dalam pendanaan.
Karena ketika di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dikatakan bahwa kamulah yang pertama sekali memberikan sokongan keuangan. Dan bahkan ketika Paulus ada dalam penjara, pun mereka memperhatikan kehidupan Paulus. Apa yang kita belajar di sini? Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di dalam perjalanan kita setengah tahun ke depan. Tetapi mari kita percaya bahwa kalau kita memberi respon yang benar terhadap keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan sukar yang kita hadapi, Tuhan bekerja dan bukan hanya menyelamatkan kita. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa rencana Tuhan yang utama, yaitu Injil diberitakan, orang diselamatkan. Bahwa ketika orang melihat Kristus berkarya dalam hidup kita, mereka mengatakan, bagaimana saya bisa diselamat? Biarlah kiranya Kristus yang akan diberitakan. Dan saya tutup dengan ayat ini, Yesaya 43:19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayakan hidupmu kepada pimpinan Tuhan. Sekalipun caranya tidak seperti apa yang kita harapkan sekarang ini. Tetapi kabar baiknya adalah Dia sanggup. Sekali lagi saya katakan, Yesus sanggup untuk membuat jalan baru dan mujizat pemeliharaan serta kecukupan bagi saudara. Saya percaya bahwa ini adalah pesan Tuhan kepada kita pada minggu ini. Tuhan sanggup membuat jalan yang tidak pernah ada, tempat yang belum pernah dijamah. Tuhan bawa kita ke sana dan Tuhan akan memberikan kita jalan-jalan yang baru. Bukan cuma itu. Sungai di padang belantara artinya apa? Penyediaan yang Tuhan sendiri datangkan. Caranya kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dia memelihara kita. Pesan Tuhan kepada kita. Bila saat ini engkau merasa sepertinya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nantikan Tuhan. Dan ketika Tuhan lakukan sesuatu, mujizat terjadi, kabar keselamatan itu datang, jangan berhenti kepada mulut saudara, tapi sampaikan kepada yang lain bahwa Tuhan yang melakukan itu. Dan biar orang juga menikmati keselamatan melalui hidup kita. Bapa di surga, terima kasih untuk pesanmu pada saat ini, bahwa mujizat yang kau lakukan dalam hidup kami, kesembuhan, bukan hanya untuk membuat kami bisa melihat masalah kami selesai, tapi lebih dari itu, karena Engkau sedang membuka jalan-jalan baru melalui hidup kami. Melalui kesulitan yang kami hadapi. Engkau sedang membuka bahkan oase-oase yang baru. Yang membuat orang datang. Dan aku berdoa bahwa kiranya setiap kami yang mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan ini akan menjadi oase orang datang dan mendapatkan air hidup. Yaitu Kristus. Dan mereka dipulihkan. Pernikahan mereka dipulihkan. Kesehatan mereka dipulihkan. Hubungan keluarga mereka, orang tua dengan anak, anak dengan sesama saudara, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.